my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Suaranya jelek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini dalam sesi sharing bersama alumni STTKD Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gloria Haselar. Kita akan memulai sesi sharing kita pada hari ini, dan tujuan kita itu bukan hanya untuk sharing saja, tapi untuk saling berbagi pengalaman dan saling bersilaturahmi dengan salah satu alumni STTKD yang saat ini bekerja sebagai aircraft technician di Saudi Arabia. Sebelumnya saya manggilnya Abang aja ya. Ya, Abang aja lah. Bang Ardi Yudhistira, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bang, nama dulu pas kuliah di STTKD prodinya apa, dan lain sebagainya. Silakan Bang. Oke. Perkenalkan, nama saya Ardi Yudhistira. Dulu saya kuliah di STTKD, ambil jurusan aeronautika tahun 2013, lulus tahun 2016. Mungkin itu aja ya, cukup ya. Asalnya dari mana Bang? Asal dari Blora, Jawa Tengah. Kalau boleh tahu di Saudi Arabia di mananya ya Bang? Di sini saya tinggal di Riyadh. Di Riyadh. Iya, benar. Sebelumnya saya tanya dulu Bang, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya di sana? Luar biasa, kami semua di sini sehat-sehat sehingga bisa melakukan sesi sharing ini. Bagaimana keadaan di sana Bang? Kan kalau di sini sedang dalam masa pandemi, banyak pembatasan seperti social distancing dan lain sebagainya. Apakah di tempat Abang juga dilakukan hal yang sama, atau mungkin bisa dijelaskan Bang bagaimana keadaan di sana? Iya, keadaan sekarang alhamdulillah udah membaik daripada sebelumnya. Sebelumnya sangat kalau dibilang ngenes ya, karena dari airline sendiri, Seleri
di dipotong 40%. Jadi dari airline terima cuma 60% sebagian. Tapi kalau dari MRO sendiri, alhamdulillah masih full lah sekarang. Berarti sangat berdampak sekali ya Bang ya. Sama seperti Ya. kami juga seperti itu. Sedang dalam Dampak. masa sulit ya Bang ya. Cuman ya seperti itu. Kemudian Bang, kesibukannya di sana itu ngapain aja sih? Kesibukan sekarang saya hanya bekerja. Mungkin kan pas saya berangkat kerja mungkin kan ada dibagi 2 shift, shift pagi dan shift siang. Saya kebagian shift siang. Jadi kalau sekarang nih mungkin jadwal tidur saya ya. Nah, soalnya nanti siang saya masuk karena pulang itu jam 11.30 sampai rumah dari bandara ke tempat saya apartemen itu sekitar 1 jam. Sampai rumah mungkin jam 1 kan. 1 malam habis itu tidur istirahat kan. Mungkin itu aja. Cukup sibuk ya Bang. Kalau di sana sudah jam berapa Bang sekarang? Sekarang jam 9:17. Perbedaan waktunya kita 4 jam. Oh ya, 4 jam. Kalau untuk sekarang Bang, lagi ngapain? Kalau misalnya belum pergi kerja itu biasanya kegiatannya ngapain Bang? Kegiatannya saya habisin buat istirahat aja. Karena kita kerja kan capek ya. Benar. Tenaga. Buat istirahat aja mungkin. Kemudian langsung nih Bang, saya mau nanya. Awalnya Bang bisa kerja di Saudi Arabia itu langsung kerja di sana atau ada jenjang karir sebelumnya Bang? Kalau ada mungkin bisa tolong diceritakan sampai bisa sekarang ini tuh seperti apa Bang? Ya, baiklah. Sebelum saya ke sini, tentu saja ya kita butuh experience dari dalam negeri. Karena di luar negeri, dari sini mereka bukan nggak butuh ya, mereka lebih butuh orang yang berpengalaman gitu. Jadi begitu terjun ke lapangan mereka udah bisa. Jadi pas sebelum saya ke sini saya udah punya pengalaman di JMF Aeroasia sekitar kurang lebih 1 tahun. Habis itu saya daftar, walk interview, alhamdulillah keterima dan sekarang bergabung di sini. Dulu pas di GMF bekerja sebagai apa Bang? Saya di sana spesialis aircraft structure di land maintenance. Apakah untuk bekerja di Saudi Arabia sebagai aircraft technician ini butuh seperti pelatihan lagi Bang? Atau misalnya perlu license lagi? Iya, gini. Saya akan jelasin dikit aja ya. Mungkin nanti bisa tanya-tanya lebih detail lagi. Dulu saya pas kuliah di STTKD, jurusan D3 Aeronautika. Begitu lulus, saya kan waktu itu enggak mengambil license, jadi saya bekerja dulu. Ya saya mikirnya nantilah seiring berjalannya waktu saya dapat license gitu kan. Nah, begitu saya bekerja di JMF, habis itu ke sini ternyata pas ke sini saya join ke Saudi Arabia, saya dapat sekolah dari perusahaan dan saya udah dapat license resmi di Middle East. Jadi saya udah ada more benefit lah. Jadi begitu saya join di sini, ternyata license di Indonesia karena kita kan pakai license lokal. Jadi pas waktu ke sini mereka nggak butuh itu karena di sini di luar negeri sendiri mereka punya license sendiri kan. Jadi kita harus sekolah di sini juga. Oh, berarti sesuai dengan standar yang mereka tentukan ya Bang? Iya, sesuai requirement lah dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau ada license sendiri misalkan dari kampus itu lebih hebat lah. Nilai plus lah buat kalian nanti. Kemudian Bang, untuk yang tadi kan Abang bilang dari sana itu disekolahkan. Nah, syarat-syaratnya supaya bisa disekolahkan dari sana itu apa Bang? Syaratnya
syaratnya kalau dari sini harus mempunyai pengalaman, ada qualification, ada pengalaman minimal misalkan 2 tahun. Nanti kita nggak bisa milih nih. Kita pengen sekolah ini nih, nggak bisa. Itu tergantung dari atasannya. Oh, misalkan si A ini berhak untuk dapat sekolah license ini. Nah, kayak gitu. Berarti nanti mereka lihat kita bisanya di bidang apa, kemudian akan diarahkan ke bidang tersebut ya Bang? Iya. Oh, iya. Mereka melihat kemampuan kita juga. Misalkan kita belum mampu, pasti kita nggak dapat sekolah. Makanya pas waktu join ke sini, kita tunjukin yang terbaik. Mungkin dari Abang ada tips dan trik supaya kalau misalnya dari kami atau junior-junior atau yang nonton mau kerja di sana juga, mungkin Abang bisa bagi tipsnya buat kami biar... Oh ya pasti, tentu tip yang pertama itu kalian wajib ini bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sangat important ya, sangat penting sekali. Karena pas waktu kemarin pribadi saya sendiri ya, pas interview kan itu kan face to face work interview, jadi kita ditanya di situ pakai bahasa Inggris. Nah disitulah kita perlu yang pertama bahasa Inggris kalau mau keluar negeri. Yang kedua tentunya dulu pas waktu belajar di kampus kita kan sering tergantung nih. Ini kan bidang saya kan teknisi ya kan. Kita harus mampu menguasai bidang kita sendiri. Bidang misalkan teknisi, manajemen ya masing-masing bidang lah. Kita harus benar-benar menguasai sebelum kita datang buat interview. Ya, seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya bisa silahkan langsung di room chat-nya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bang, mungkin Abang bisa sharing history Abang waktu di STTKD itu seperti apa, ceritakan waktu kehidupan Abang di kampus STTKD itu seperti apa, gitu. Mungkin bisa diceritakan? Baik. Kehidupan dulu di kampus itu saya khususnya ya, dulu saya nggak memikirkan bagaimana kerja nanti. Saya nggak memikirkan itu dulu pas waktu pribadi saya ya, saya nggak memikirkan. Padahal di situ itu kita benar-benar berjuang itu setelah kita lulus, bukan pas hanya kuliah aja. Kita setelah lulus itu benar-benar kita berjuang. Kita melamar ke perusahaan sebanyak-banyaknya. Kita disitulah diuji. Pasti di situ muncullah pikiran kenapa saya dulu kuliah di sini, misalkan nih jurusan ini itu tergantung pribadi sendiri. Karena dari kampus kita sendiri kan, kita udah dikasih misalkan materi semua dari kampus, kita udah dikasih. Terus dari senior kita juga, kita dulu pas di kampus sering belajar bersama. Itulah keunggulan di STTKD, seniornya care, senior care, semua kita tiap dulu pas waktu saya itu hari apa ya? Mungkin hari Selasa sama Jumat mungkin. Ada belajar bareng tentang sistem di pesawat. Semuanya diajarin sama senior. Yang nggak diajarin sama dosen-dosen itu semua di cover by senior. Nah, itulah keunggulan dari alma mater STTKD. Saya juga seperti itu Bang. Kalau susah pasti nyarinya senior. Terus kalau belajar itu dulu kan ada belajar malam Bang. Di situ senior mengajarkan kepada junior-junior dasar-dasar dari mata kuliah yang akan diambil. Jadi saat mata kuliahnya sudah mulai, kami tidak kaget gitu Bang. Jadi karena sudah diajarin sama seniornya. Ya, itu nilai plusnya
ada senior junior, itu nilai plus lah buat kita. Karena senior kita sendiri care, bukan hanya kita disuruh ini. Masih ada kan disuruh Ya. misalkan fisik gitu. Ya, kita sebenarnya care pada kalian juga buat masa depan kalian juga itu kita care banget lah kan. Ya, makanya kami juga kan dituntut untuk seperti dekat dengan banyak senior kan Bang, biar istilahnya banyak jaringan gitu, kalau ada apa-apa pasti seniornya bisa bantu seperti itu. Iya, itu penting juga. Misalkan gini, saya kerja di luar negeri misalkan ya. Misalkan kerja di luar negeri, misalkan nanti ada junior yang mendaftar di perusahaan tempat saya bekerja. Pasti di situ kan ada referensi. Nah, itu ikatan senior junior tuh harus ada di situ. Kalau kita nggak kenal, kita masa kita naruh nama orang yang nggak kita kenal Ya. di situ. Kita taruh nama nama saya di referensi itu. Nanti perusahaan pasti panggil saya. Apa kamu kenal orang ini? Oh iya kenal. Nah, di situ ikatan senior junior terpakai. Kemudian nih Bang, masih menyangkut STTKD. Ada nggak sih mata kuliah di STTKD yang relate dengan keadaan real di lapangan kerja? Ya, gini ya, kalau materi kuliah di kampus bukan hanya gini. Ini saya mau jelasin. Kita belajar kuliah di kampus sama real di pekerjaan itu berbeda banget. Ya. Berbeda sekali. Jadi kita di kampus misalkan kita belajar sistem ya, RCAP sistem misalkan. Ya emang iya benar. Itu RCAP sistem memang benar gini, tapi sesuai di kerjaan itu berbeda banget. Beda. Muternya beda banget lah, 160 mungkin. Nah, disitulah mungkin nanti dari kampus sendiri mungkin dari senior kan sekarang udah banyak tuh senior yang bergabung. Saya terinspirasi dari senior Bangkit karena dulu sering ke kampus kan, sering ngasih belajar ini. Nah, mungkin di situ. Mungkin dari senior, mungkin dari kampus sendiri mungkin perlu lebih apa ya? Lebih apa ya? Susah ngomongnya. Jadi perbedaannya itu di materinya, Bang, di materi yang diberikan dengan keadaan real saat kerja atau gimana, Bang? Iya, materi yang diberikan sama keadaan kerja itu berbeda banget. Sesuai pribadi saya ya. Ya. Sesuai pribadi saya itu berbeda banget. Terus apakah pengalaman Abang saat di STTKD itu relate juga Bang dengan misalnya pengalaman prakteknya tuh relate juga nggak dengan keadaan real saat kerja? Iya, kita di STTKD karena kita itu pas jurusan saya aeronautika ya. Kita belajar itu general. Karena kita belajar general jadi enggak spesifik. Jadi kita tahu ini misalkan basic misalkan di structure di pesawat itu kayak gimana. Pas terjun ke dunia kerja itu kita tahu. Oh, jadi basicnya kayak gini. Kita bisa jelasin di situ. Nah, itu dari materi kampus. Kita tahu basic general. Jadi kita paham. Jadi kita begitu kita terjun ke lapangan, kita nggak blank pas ditanya. Nah, itu pentingnya kuliah itu. Kita menguasai materi, itu wajib menguasai materi. Berarti harus banyak belajar juga ya Bang, bukan hanya dari materi kuliah, tapi belajar dari yang lain juga ya Bang. Berarti. Materi kuliah itu penting, karena kita belajar basic. Ya. Basic general di pesawat misalkan, tentang apa kan, sistem, tentang structure, itu penting banget. Karena pas begitu ke lapangan, kalau kita nggak tahu basicnya, kita nggak tahu apa-apa gitu. Kalau kita udah tahu basicnya, misalkan di pesawat ada gimana, sesuai yang diajarin sama kampus.
sesuai materi kampus. Kita udah tahu nih materi ini, menguasailah. Kita menguasai materi ini, begitu kita terjun ke lapangan, kita hanya perlu memperdalam lagi. Kemudian Bang, untuk sebagai teknisi nih Bang, skill apa saja sih yang dibutuhkan supaya bisa menjadi teknisi? Ya, skill yang dibutuhin karena kita belajar jadi teknisi pesawat mungkin udah cukup ya. Skillnya mungkin skill kita udah diajarin dari kampus, dari senior, begitu kita terjun ke lapangan kita baru belajar lagi. Dari kampus udah lumayan, apalagi sekarang ada AMTO Ya. dari D3 Aeronautika ya. Sekarang udah ada AMTO, itu praktek semua, berarti begitu nanti lulusan AMTO ini terjun ke lapangan, mereka lebih pintar lah daripada yang nggak ngambil AMTO. Mungkin aja nih, tergantung pribadinya sendiri ya. Kemudian Bang, untuk dalam rekrutmen nih Bang, dalam misalnya mau merekrut sebagai teknisi, nah persiapan apa aja sih yang diperlukan untuk menghadapi rekrutmen? Jadi pas sebelum rekrutmen itu kan pasti ada info nih kan, ada lowongan di sini nih. Misalkan ada di perusahaan saya tempat bekerja di Al-Salam. Di Al-Salam ada info butuh karyawan, misalkan butuh karyawan sekian lah gitu. Ngadain work interview di Jakarta. Yang kita butuhin kita sesuai itu kualifikasinya. Misalkan kualifikasi mereka butuhnya, pas kemarin saya di project Airbus 320. Jadi saya di situ belajar tuh sedikit lah tentang yang di materi itu, meskipun nanti pas interview mereka nanyanya berbeda, itu kita nggak tahu. Yang penting kita harus siapin sesuai kualifikasi yang di situ. Dan sekarang buat di Saudi Arabia nih ada kualifikasi tertentu. Misalkan harus diploma dari penerbangan sendiri, diploma 3 misalkan. Soalnya dari kemarin pas saya rekrutmen bareng-bareng tuh, kan banyak kan saya rekrut bareng-bareng, ada ratusan mungkin kan. Itu semua kan nggak kesaring kan, dipilih-pilih sama HR-nya kan, dipilih-pilih itu kan. Nah, di situ kan ada teman saya yang SMA tuh. Ada SMA, udah lolos pas interview. Pas interview udah lolos, begitu pengurusan visa gagal karena nggak sesuai kualifikasi. Soalnya kualifikasi sekarang udah naik, jadi minimal diploma 3. Kemudian Bang, kalau untuk soft skill itu apa aja Bang? Untuk apa? Soft skill. Top skill-nya yang pertama kita harus menguasai bidang pekerjaan kita sendiri. Terus yang udah saya bilang kan tadi, bahasa Inggris itu yang utama juga. Menguasai bidang kita sendiri dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu yang paling utama lah. Mungkin di room chat ada yang sudah bertanya atau ada yang mau bertanya? Bisa. Sudah ada pertanyaan? Oh, oke. Saya lanjut ya Bang ya. Ya, lanjut aja. Dari Abang sendiri mungkin ada motivasi buat kami para junior-junior yang masih kuliah di STTKD, atau mungkin motivasi buat yang baru lulus, yang baru sudah mungkin. Iya.
yang mungkin yang baru wisuda kan saatnya kalian ini melamar pekerjaan ya. Emang berat buat kalian. Tapi kalian emang harus super berjuang, tunjukin yang terbaik dan jangan malu-maluin alma mater khususnya. Karena begitu kita terjun, pas pengalaman saya di dalam negeri ya, bukan di luar negeri, di dalam negeri kita terjun ke lapangan, pasti kita ditanya lulusan dari mana gitu. Kalau di situ kalian nanti lulusan dari STTKD, misalkan lulusan dari STTKD, kalian itu attitude jelek, semua jelek, jangan tercoreng nama kampus loh. Ya. Karena mereka taunya itu lulusan STTKD gitu. Kalian jangan malu-maluin lah alma mater kita. Kalian tunjukin yang terbaik. Dan jangan lupa berdoa, berusaha itu wajib. Buat yang masih kuliah, mungkin lebih super ekstra buat belajar ya, buat menguasai materi. Kalau misalkan dari dosen sendiri, misalkan ada yang kurang jelas, tanyain aja langsung. Kurang jelas ini kalian, karena kalian itu perlu nanti. Bukan cuma pribadi saya, bukan cuma datang dengerin habis itu pulang. Bukan cuma itu. Kalian butuh materi itu, kalau memang enggak paham, tanya aja langsung. Terus kalau misalkan masih kurang puas, kalian kan bisa tanya ke senior, Bang, ini gimana. Kalian kan punya senior juga. Ikatan kita kan kuat juga. Jangan khawatir. Ya mungkin itu aja. Kemudian kan Abang kerja di luar kan, Bang. Hanya kerja dari orang lah. Nah, suka dukanya tuh apa aja sih, Bang? Lebih banyak sukanya atau dukanya? Bisa diceritain dong? Ya, kalau saya sendiri mungkin di luar negeri itu sangat tepat waktu ya. Tepat waktu di luar negeri itu sangat on time, harus on time kan. Misalkan istirahat 20 menit, emang harus 20 menit. 20 menit itu kita manfaatin sebaik-baiknya. Habis itu kita langsung bekerja. Karena kita dicek juga sama atasan itu langsung turun ke lapangan, ngecek kamu ngerjain apa misalkan. Ini udah progresnya udah berapa persen gitu. Karena kita udah dilatih di STTKD, udah dilatih kedisiplinan ya, itu berpengaruh sekali. Jadi udah terbiasa pas kita terjun ke sini, kita udah terbiasa dengan disiplin waktu, juga mental juga. Karena kita di luar negeri bekerja, kan berbeda budaya, culture, berbeda juga. Jadi saya kan bekerja di sini, daily jobnya buat pesawat militer Saudi. Jadi harus hati-hati buat teman-teman juga kan ex militer juga. Jadi mereka kalau nyuruh misalkan nih ambilin ini nih, kayak bentak-bentak lah, ini ngambilin ini nih. Tapi kita jangan mudah tersinggung di sini. Enggak dimasukin di hati lah, karena kita udah terbiasa di kehidupan kampus sendiri, udah terbiasa, udah disuruh senior itu udah terbiasa lah. Nah itulah plusnya kuliah di kampus STTKD, ada kedisiplinan, mental kita terbentuk di situ. Begitu di sini terjun ke sini, jadi kita nggak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati lah. Kemudian Bang, di sana gimana sih Abang dalam pertemanannya, itu susah nggak cari teman? Ya, kalau pertemanan mereka juga nggak susah sih, mereka juga welcome, tapi kebanyakan di sini kan orang udah tua-tua, saya yang paling muda di sini. Jadi agak, mungkin kalau yang muda lah masih kita bisa lah, kita ajak main-main kayak gitu. Tapi kendalanya cuma misalkan kita benar-benar menguasai sistem di pesawat ini.
benar-benar menguasai sistem di pesawat. Misalkan debat sama orang luar, misalkan orang Pakistan, entah orang Amerika, Afrika, Filipina, orang luar lah. Misalkan Afrika aja lah. Misalkan dia kan native speaker kan dia. Amerika kan native semua. Mereka kayak orang Pakistan itu bahasa Inggris itu jadi second language. Jadi mereka itu udah terbiasa ngomong pakai bahasa Inggris, mau jelasin apa aja dia enak-enak aja. Nah, disitulah kita itu benar-benar teruji, benar-benar harus benar-benar bisa jelasin lah. Kita paham di Indonesia nih, kita misalkan paham sistem di pesawat nih, kayak gimana, struktur di pesawat kayak gimana. Pas begitu di sini kita mau jelasin itu agak-agak susah gitu. Agak-agak susah gitu. Kita mau jelasin agak-agak pasti adalah kata-kata yang belum terucap begitu. Padahal kita itu paham gitu. Kita paham ini cara kerjanya misalkan kayak gini. Kayak A ke B ke C misalkan. C ke B, C ke A misalkan. Kita mau jelasin secara rinci gitu. Tapi kalau misalkan kita kendala di bahasa, kita susah ngomongnya. Nah, itulah pentingnya kita belajar bahasa Inggris dari mulai kuliah itu harus benar. Berarti dalam bahasa itu sering ada kendala ya Bang. Misalnya ada yang tidak terlalu pandai berbahasa Inggris, jadinya dia itu ngomongnya itu masih susah. Itu berarti sering kendala di situ ya Bang. Nah, kalau di sini di perusahaan tempat saya bekerja sendiri, begitu kita direkrut, udah terima job offering tuh, job offering pertama keluar job offer informal, karena di situ job offer informal itu dulu kan pas pertama kali interview kan pasti gajinya dolar misalkan berapa ribu dolar ya kan, berapa ribu dolar itu kan saya kerja di Saudi kan, berarti harus di-convert to rial. Jadi nanti kita terima dulu tuh informal job offer, ntar di-convert dulu kan ke rial sekian. Nah, habis itu benefitnya di sini kayak rumah misalkan kan, rumah, transportasi itu semua dikasih sama perusahaan. Itu enaknya. Habis itu pas sampai masuk ke sini, masuk join itu ada training tuh. Pas pertama kali datang ada training. Nah, di situ ada masa probation. Jadi ada masa percobaan. Kalau misalkan kita pas training itu kan kita diuji tuh face to face kan, kita diuji ngomong pakai bahasa Inggris. Kan misalkan di Indonesia kita nggak terbiasa nih ngomong bahasa Inggris, pas begitu ke sini bahasa Inggris, kaget kitanya. Nah, di situ kan ada masa probation, skill kita di situ 3 bulan, skill semualah, sikap semua dicoba pas 3 bulan itu, pas masa percobaan itu. Habis itu, nah perusahaan nentuin nih, orang ini berhak nggak lanjut ke karyawan, karena di sini status kita karyawan. Jadi, nah itu pas masa percobaan 3 bulan, kalau nggak, misalkan bahasa kurang, misalkan nggak memahami, misalkan skill kita kerja nggak cukup, kita bisa dipulangin. Nah, di situ masa percobaan 3 bulan. Habis lolos 3 bulan, berjalan lah. Insya Allah lancar lah. Kemudian nih Bang, Abang kan kerja di Al-Salam Aerospace Industries ya Bang? Iya, industri. Fasilitas yang didapatkan di perusahaan ini tuh apa aja Bang? Ya, pas pertama kali saya tanda tangan job offer, saya kan dikasih tuh rumah dikasih sama perusahaan, housing provide by company, dan juga transportation provide by company. Jadi kita di sini dikasih gaji cuma buat makan aja. Jadi transportasi kita udah antar jemput, rumah apartemen kita dikasih, apartemen kompon dikasih sama perusahaan. Nah, itu enaknya.
Ada juga yang milih tinggal di luar nanti lebih dikasih lagi buat salary, ada plusnya lah buat misalkan ngontrak rumah misalkan. Terus buat beli mobil kan, itu transportasi kan kita harus punya mobil di sini. Ya itulah dari perusahaan. Enak lah kerja di luar negeri. Kemudian Bang, kan tadi Abang jelaskan tentang untuk pekerjaan teknisi ya Bang. Nah, saya mau nanya nih untuk engineer Bang. Kira-kira syarat-syaratnya apa aja sih Bang kalau untuk engineer? Kan misalnya saya S1 nih Bang, jenjang S1. Untuk jadi seorang engineer itu di sana tuh seperti apa Bang? Kalau misalkan S1 itu nggak nutup kemungkinan bisa juga ke lapangan, karena di sini banyak juga yang lulusan S1 kita terjun ke lapangan, sama kayak teman-teman saya di sini banyak lulusan S1 mereka sama kerja di lapangan. Tapi kalau buat engineer mungkin itu agak high qualification ya, banyak high qualification, mungkin harus ada pengalaman banyak dari dalam negeri. Itu dibutuhkan license apa aja Bang? Buat ini yang belum punya license jangan berkecil hati. Saya dulu nih pas dari kampus D3 Aeronautika saya nggak mengambil license. Tapi pas begitu saya join ke JMF, nyatanya saya bisa kerja. Habis itu saya gabung ke luar negeri, nyatanya saya bisa masuk ke luar negeri. Jangan berkecil hati yang nggak punya license. Pasti kalau ada rekrutmen, misalkan ada kualifikasi harus punya license ini, ikutin aja nggak apa-apa. Kalau nggak punya license ikut aja nggak apa-apa. Kita nyobain, kita kasih yang terbaik pas interview itu. Misalkan kita udah keterima di perusahaan kayak sini nih, Amsalam nih, nggak nutup kemungkinan kalian juga akan disekolahin. Saya juga disekolahin sama perusahaan. Saya nggak punya license dari dalam negeri, alhamdulillah dikasih sama perusahaan di sini. Itu. Berarti ada kesempatan ya buat yang lain juga. Pasti kesempatan selalu ada, tergantung dari kemampuan kalian masing-masing. Yang penting belajar ya Bang ya. Iya, yang penting belajar dan belajar. Jangan menyerah. Misalkan lamar pekerjaan jangan cuma 1, 2, 3. Lamar aja semua. Nanti misalkan dari A, B, C, yang kepanggil yang mana, yang terbaik yang mana, kalian bisa ambil. Jangan menyerah pokoknya. Kemudian nih Bang, mungkin Bang bisa bagi informasi juga dong, misalnya kalau jenjang karir ke depan itu seperti apa? Jenjang karir ke depan buat siapa nih? Mungkin buat junior yang sekarang yang udah lulus, yang masih kuliah. Mungkin jenjang karirnya begitu kita lulus dari kampus, mungkin kita nggak langsung sesuai apa yang kita inginkan ya. Pasti kita merintis dari nol dulu kan ya. Karir itu nyesuaiin lah sama kemampuan kita. Kalau kemampuan kita bagus, pasti karirnya ke depannya lebih bagus lagi. Nah, buat junior yang pengen nanti gabung ke internasional mungkin ada aja nanti kan. Next berikutnya kan udah banyak sekarang, ada pramugari juga udah banyak kan yang gabung ke Saudi. Oh, berarti banyak juga ya Bang yang dari Indonesia kerja di sana, direkrut di sana. Banyak. Saya udah ketemu dari alumni kampus pramugari di sini udah ada 2 orang. Dulu sering ketemu sama mereka itu. Kalau dari STTKD sendiri ada berapa orang Bang yang Abang tahu udah kerja di sana? Dari STTKD sendiri cuma saya di sini. Di Saudi.
Tapi dari divisi lain, departemen lain kayak pramugari, yang saya tahu ada 2 orang. Namanya Ratu sama Mita. Bang, mungkin ada kesan-kesan selama bekerja di sana yang bisa dibagikan? Pesan-pesan nanti, misalkan mau daftar ke luar negeri, kan kemarin itu ini sesuai pengalaman saya ya. Kemarin itu kan saya lewat agen tuh. Jadi jangan mikir agen itu nanti motong salary kita, misalkan sekian, enggak. Agen kita kan lewat dari agen itu buat memperlancar dokumen-dokumen, kayak misalkan kita kan nanti butuh visa, misalkan ke luar negeri kan butuh visa kan, visa kerja kan. Nah itu agen itu buat itu, kita kan tenaga profesional, jadi nggak usah takut misalkan dari agen ini nih, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Kan kita pas pertama kali dapat job offer tuh, kita kan udah tanda tangan job offer kan. Di situ kan kita disebutin rumah dikasih, misalkan transportasi dikasih, semua salary udah ada di situ. Jadi agen itu nggak motong salary kita sama sekali. Nah itu jangan ragu nanti pas begitu interview ada perusahaan asing yang ke Indonesia ada lewat agen, jangan ragu, nggak apa-apa, itu buat dokumen-dokumen kita. Itu penting itu, ada agen. Karena kalau kita ngurus sendiri, kita susah, nggak akan bisa. Nah itu agen, pas itu mungkin kalau misalkan ada work interview, misalkan nanti ya ke depannya ada work interview, kalian harus siapin, misalkan ada perusahaan di Saudi datang ke Jakarta, kalian harus nyiapin materi, kemampuan kalian harus benar-benar siap pas begitu datang ke interview. Jadi tiap ada kesempatan ya Bang harus dimanfaatkan. Iya. Dan jangan lupa jalin hubungan silaturahmi sama senior. Jangan lupa juga kalian kan udah aktif nih kan di media sosial. Jangan lupa install aplikasi LinkedIn. Itu apa Bang? LinkedIn itu kayak semacam aplikasi, di situ banyak lowongan-lowongan di situ. Banyak lowongan-lowongan di situ, luar negeri misalkan, banyak banget di situ. Itu aplikasi worth it lah buat kita, LinkedIn. Jangan lupa install aplikasi LinkedIn juga. Jalin hubungan baik dengan senior, karena kalau kita nggak baik sama senior, kita mau tanya ke siapa? Ya. Kita bingung juga mau tanya ke siapa nih. Bingung. Karena senior itu penting juga buat referensi kita. Itu. Mau tanya apa lagi? Berikutnya saya buka sesi tanya jawab untuk peserta yang mau bertanya. Mungkin bisa bertanya di chat atau bertanya langsung. Saya persilahkan. Ada yang bertanya? Ada satu pertanyaan. Izin bertanya Bang, kalau udah jadi teknisi, jenjang karirnya apa saja Bang? Kalau di luar negeri, kita jenjang karirnya dari pertama support mekanik, support teknisi, habis itu naik ke teknisi mekanik, habis itu ke senior. Itu di sini nggak ada engineer. Jadi misalkan selesai kerja, STEM itu by inspector, bukan by engineer. Kalau di tempat saya bekerja. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan langsung ditanyakan saja. Ya, tanyakan lagi. Apapun, tanyain aja, nggak apa-apa.
kerja di luar negeri enak nggak? Setelah setahun pulang berapa kali, Bang? Ya, kerja di luar negeri enak sekali karena kita dapat gaji berlipat-lipat dari di Indonesia kan. Jadi enak sekali. Kalau pulang dari setahun kita dikasih cuti 30 hari. Itu cuti digaji. Jadi kita ngambil cuti tapi tetap digaji sama perusahaan. Terus kita dapat benefit dari perusahaan itu tiket. Kita dikasih tiket. Nah, itu enak. Berarti kayaknya saya juga harus kerja di luar nih, Bang. Oh iya harus. Iya itu. Nanti nyusul deh. Iya, kan udah ada abang kan. Jadi mungkin nanti bisa dibantu. Iya, harus itu. Harus nyobain. Enaknya gimana di luar negeri. Ya, kemudian mungkin masih ada pertanyaan. Ada? Tanya aja nggak apa-apa. Semuanya tanya aja. Bang, kalau mau kerja di luar negeri, butuh pengalaman kerja di dalam negeri berapa lama? Sesuai kualifikasi. Sesuai kualifikasinya kayak gimana nih? Misalkan perusahaan kemarin, perusahaan saya rekrutmen tuh, saya kan punya pengalaman cuma setahun. Mereka nggak mempermasalahin pengalaman saya. Yang penting pas kita di sini, kita tunjukin yang terbaik, udah lolos dah. Kemudian nih Bang, ada juga yang bertanya, kalau kemampuan bahasanya kurang gimana? Nah, kalau kemampuan bahasa kurang, nanti pas dalam masa percobaan di perusahaan di mana-mana itu kayaknya di luar negeri, kita ada masa percobaan 3 bulan. Kalau di situ kan kita ada training, terus kita kan ngomong di situ, habis itu kita kerja. Dalam masa percobaan 3 bulan itu, kalau kita tidak lolos, kita akan dipulangin. Kalau bahasa kurang, misalkan bahasa kurang, menurut dia nggak bisa diperbaikin, kita bisa-bisa dipulangin. Berarti dikasih kesempatan untuk belajar ya Bang? Kalau emang tidak bisa sama sekali, berarti... Kalau nggak bisa sama sekali, jangan. Makanya sekarang, tugasnya junior buat belajar ekstra. Pokoknya kalau mau ke interview itu emang harus siap. Siap nggak siap harus siap. Dalam bahasa harus siap. Jangan sampai udah join ke luar negeri, kalian dipulangin. Malu-maluin loh. Bawa negara juga. Misalkan kita ada sesuatu jelek nih. Bukan perorangan kalau di luar negeri. Jadi bawa negara. Orang Indonesia misalkan. Itu ada yang dipulangin, nggak bisa bahasa, tuh nama negara kita yang jelek. Kemudian, terus ngefek juga buat rekrutmen nanti ke depannya. Jadi misalkan perusahaan ini mulangin orang-orang ini nih, semua dipulangin, nanti perusahaan ini nggak mau ngerekrut lagi ke Indonesia karena Indonesia misalkan kurang jelek gitu, jelek gitu. Akan berpengaruh juga ya Bang, berarti untuk junior yang selanjutnya. Makanya kalian junior harus belajar ekstra, benar. Kalau lanjut lagi pertanyaan berikutnya, izin bertanya Bang, untuk kebutuhan perusahaan Abang, apakah mengambil fresh graduate atau yang ex-free? Iya, kebutuhan di perusahaan tempat saya bekerja, kebanyakan ngambil yang experience. Bukan yang fresh graduate. Rata-rata di luar negeri, mereka ngambil yang experience. Karena mereka kan jadi ngerekrut orang itu harus siap kerja gitu. Kalau mereka ngerekrut ke Indonesia, belum siap kerja, mereka bisa ngerekrut orang-orang sini dong. Itu aja. Oke. Masih ada yang bertanya, selain dari prodi AE atau teknik dirgantara, apakah dari prodi lain bisa mendaftarkan gitu nggak, Ren? Di administrasi mekaniknya mungkin? Bisa,
Bisa daftar. Rajin-rajin aja cek websitenya, misalkan airline di luar negeri kan ada tuh karir-karirnya, karir di websitenya mereka kayak Flynas, Flydeal, misalkan ada di website itu tercantum, misalkan FOO, misalkan requirement-nya kayak gimana, kayak gitu. Ada, sering-sering aja. Jadi jangan fokus ke dalam negeri terus. Kita sepak terjang lah keluar gitu. Coba-coba, siapa tahu beruntung gitu. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, Bang. Ada Boleh. pikiran nggak orang tua diajakin ke situ, ke Arab maksudnya? Ya, itu mah kepikiran sih. Tapi keluarga banyak, gimana mau ngajaknya? Maksudnya orang tua aja Bang gitu yang diajakin ke sana? Bisa. Kepikiran. Di sini kan, di sini kan dulu pas waktu pendaftaran di sini kan ada status tuh kan, misalkan saya masih single misalkan, terus saya udah family, itu ada statusnya. Kalau kita, misalkan saya udah family nih, misalkan saya udah family, di situ job offeringnya harus, misalkan kita minta family, jadi kita bisa bawa keluarga kita, misalkan istri kita, anak kita, semua bisa kita bawa. Nah itu penting buat pas pertama kali negosiasi, itu penting banget itu, karena kita kerja di luar misalkan tanpa keluarga repot juga, makanya itu kita harus minta status family, jadi keluarga kita bisa dibawa ke sini, jadi bisa cover by insurance, tiket juga dikasih dari perusahaan kalau status kita family. Kalau status single susah, mau bawa keluarga gimana. Bisa aja calling visa, bisa, tapi nggak seenak status family gitu. Gitu ya, Bang. Pertanyaan berikutnya, saat pandemi COVID-19 begini, ngaruh nggak sama kerjaan? Kalau di tempat saya bekerja, kan MRO kita perbaikan pesawat militer, khususnya pesawat militer Saudi. Pesawat komersil itu jarang-jarang datang. Mungkin datang lah, nggak sebanyak di perusahaan lain lah, karena kita fokusnya ke pesawat militer. Jadi kalau perusahaan saya sendiri agak ngaruh, tapi nggak terlalu kayak di airline gitu. Airline ngaruh banget. Mereka kan dipotong gaji 40%. Jadi mereka terima sampai sekarang nih, teman saya yang di airline grup sebelah terima gaji sekitar 60%. Ngaruh banget buat airline. Buat MRO kemungkinan ngaruh, tapi sedikit. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Izin bertanya, Bang. Kami yang belum memiliki license apapun, apakah masih punya peluang untuk bekerja di luar negeri seperti Abang di tahun yang akan datang, Bang? Terima kasih, Bang. Ya, kalau yang belum punya license, jangan berkecil hati. Nanti mungkin suatu saat nanti ada rekrutmen, kalian tunjukin aja kalian yang terbaik, tunjukin yang kalian bisa lah, yang terbaik pokoknya. Jangan berkecil hati, kalian nggak punya license, kalian bisa. Pasti ada kesempatan buat kalian. Oke, kalau begitu sesi tanya jawab selesai, saya tutup. Ya. Dan dari Abang mungkin ada pesan dan kesan buat STTKD dan junior-junior di STTKD. Terus ini Bang, juga masukan buat STTKD, sama untuk taruna-taruninya Bang. Ya, mungkin pesan buat junior ya. Pesan buat junior, kalian kan yang masih kuliah mungkin belum kepikiran ya, belum terpikirkan nanti kerja gimana. Kalian kan sedang sibuk dengan materi kuliah, tapi jangan lupain juga, kalian habis lulus itu kalian butuh kerja. Jangan lupain itu, kalian
harus jalin silaturahmi sama senior khususnya sama senior ya, sama kampus-kampus lain juga nggak apa-apa. Itu juga perlu karena kita jadi jaringan kita luas, nggak cuma satu arah doang. Jalinan sama orang lain itu luas. Nah itu buat yang masih kuliah, jangan kalau yang misalkan nggak ada license, jangan berkecil hati. Saya aja nggak punya license bisa keluar. Kalian juga pasti bisa keluar negeri juga. Insya Allah ada jalan buat kalian. Buat yang udah wisuda, banyak-banyakin ngelamar pekerjaan, jangan menyerah. Ya, terima kasih Bang untuk masukannya. Sekarang akan saya bacakan hasil bincang-bincang kita. Nah, kesimpulan yang sudah diambil. Yang pertama yaitu materi kuliah sebatas teori, perlunya praktik di lapangan untuk implementasi. Yang kedua, pentingnya memahami materi yang diberikan selama kuliah. Iya, benar. Yang ketiga, skill yang perlu dipersiapkan. Mental semua udah diajarin sama kampus. Jadi kalau kalian terjun ke lapangan, kalian nggak akan kaget. Kalian udah dapat dari kampus. Ya, kemudian yang keempat, persiapan. Persiapannya itu meliputi belajar atau mempelajari bidang yang dituju. Harus tahu semua tentang perusahaan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, persiapan untuk ditingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian, memiliki kepribadian yang baik, memiliki skill yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kelima, keuntungan kerja di perusahaan asing. Yang pertama, penghasilannya cukup tinggi. Yang kedua, mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat tinggal dan transportasi. Kemudian ketiga, diberi pelatihan oleh perusahaan. Terakhir, perbanyak jaringan. Iya, benar sekali. Tepat. Mungkin masih ada tambahan Bang yang belum disampaikan tadi? Udah cukup. Mungkin kalau nanti suatu saat mungkin ada yang mau tanya-tanya, bisa tanya ke saya langsung, apa ke senior-senior yang lain. Bisa. Masih ada waktu. Oke Bang. Kita sudah berada di penghujung sesi. Terima kasih untuk Abang yang sudah bisa bergabung bersama-sama kami siang hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Sudah bisa berbagi, saling bercerita bersama kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan dan ilmu yang Abang berikan dapat berguna buat kita semua. Kemudian semoga juga bisa membantu junior-junior yang masih kuliah ataupun yang senior-senior yang sudah lulus. Seperti itu Bang. Terima kasih juga buat semua yang sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Semoga pembelajaran yang sudah didapatkan dapat diterapkan dalam perkuliahan maupun dalam mencari pekerjaan nanti. Ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam Dirgantara. Iya, salam Dirgantara. Udah?